Coach, ada pertanyaan lagi? Boleh, Mas? Dan untuk mengenai ruangan-ruangan critical care seperti ICU atau ICCU, itu bagaimana, Coach, untuk saat ini? Maksudnya kita bicara dalam konteks menaikkan bor, mempertahankan bor ya? Iya, untuk menjual fasilitas-fasilitasnya. Oke, Kak Cindy, di rumah sakit itu ada aturan bahwa 20% dari total tempat tidur atau total bed dalam satu rumah sakit itu untuk critical care. Yaitu seperti yang tadi Kakak bilang, itu ada ICU, ada ICCU, ya, cardiology care unit, kemudian ada NICU, neonatal intensive care unit, kemudian PICU, perinatologi intensive care unit. Ya, seperti itu. Jadi kalau katakanlah rumah sakit tipe B sekarang itu, tipe C katakanlah, tipe C. Itu jumlah pasiennya harus 199. Ya, ini rumah sakit tipe C. Nah, rumah sakit itu kan ada tipe A, paling bawah itu tipe D, kemudian tipe C, tipe B, tipe A. Nah, yang rumah sakit tipe A itu kebanyakan di kota-kota ibu kota provinsi. Misalnya kalau di Jakarta ini, Kak Cindy tinggal di mana sekarang? Di Depok, Coach. Depok Jawa Barat apa Depok Jawa Tengah? Depok Jawa Barat. Depok Jawa Barat. Berarti di Depok Jawa Barat itu ada rumah sakit. Ada grup mitra keluarga. Iya, ada rumah sakit mitra keluarga. Iya, kemudian ada Hermina juga kalau nggak salah di sana. Iya, rumah sakit ibu anak Hermina Depok ada. Iya, kemudian ada grup Bunda juga ada di sana. Oh iya, rumah sakit Bunda Margonda. Ya, baru beberapa rumah sakit kecil di sana, ya. Oke. Berarti mungkin di sana baru sampai rumah sakit tipe C. Oh. Ya, saya nggak tahu. Iya, tipe C. Itu untuk ukuran itu. Ya, tipe C. Nah, itu total kamar, total bed itu biasanya 199. Kita bilang aja 200. Kalau ada 20%, berarti ada 40 bed untuk ruang critical care. Critical care yang tadi itu ada ICU, ada PICU. Itu tinggal dibagikan aja. Nah, bagaimana rumah sakit, bagaimana unit-unit ini bisa mendatangkan pasien atau itu? Bisa saja Kak Cindy, karena banyak rumah sakit saat ini yang masih minim bed di ICU-nya. Paling satu rumah sakit itu ada paling banyak 10 unit loh bed ICU-nya. Kemudian 10 juga ICCU jarang, tapi NICU-PICU katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena dibutuhkan alat-alat yang canggih di sana. Setidaknya di sana mesti ada ventilator, alat pacu napas itu. Iya. Itu kalau dalam persyaratan komisi akreditasi rumah sakit itu satu venti untuk 3 pasien. Sehingga kalau dia ada 10 orang di sana, 10 bed di sana, harus ada 3 venti. Sementara harganya juga kan tidak murah. Nah, ini juga yang membuat pertimbangannya. Tapi bukan cuma alatnya yang mahal, Kak Cindy, tapi tenaga medisnya itu harus terlatih juga. Jadi ada perawat-perawat khusus yang mempunyai brevet untuk sertifikasi atau sertifikat ICU. Begitu juga dokter yang ada di sana, dia harus betul-betul intensivis atau dia betul-betul untuk untuk ICU itu. Kemudian ada juga beberapa dokter-dokter, misalnya katakanlah dokter-dokter yang konsultan cairan, katakan seperti itu, yang itu juga kita bisa sebutkan katakanlah anestesi, katakanlah seperti itu, yang juga harus ada konsultan di sana. Nah, ini yang membuat tidak banyak rumah sakit, tapi
sebenarnya rumah sakit itu adalah untuk intensive care unit ini, ya intensive care unit ini, itu cukup mendatangkan bor untuk rumah sakit di saat pelayanannya betul-betul dilakukan dengan baik, lalu pasien-pasien yang ada di sana berangsur-angsur membaik sesuai dengan pelayanan yang diberikan, sesuai dengan indikasi yang ada, kemudian sesuai dengan diagnosa yang dilakukan, di mana orang-orang yang masuk itu kan orang-orang setengah mati kasih. Iya. Iya, betul. Pada saat dia setengah mati ini kita bikin menjadi hidup, menjadi baik lagi, ya, sehingga tingkat mortality atau kematian itu menjadi rendah di unit ini, itu akan baik. Dan akan semakin dan image-nya semakin muncul bahwa kalau kita ke sana pasti baik. Pasti sembuh. Iya. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Betul. Ya. Ya, saya rasa itu. Sudah.